Shalom saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Jumpa lagi dengan saya. Nah, hari ini kita sama-sama akan mendengarkan satu kesaksian yang luar biasa dari seorang hamba Tuhan. Nah, hamba Tuhan ini adalah teman saya. Nah, dia seorang tunanetra juga ya. Tetapi beberapa waktu yang lalu dia bergulat dengan COVID-19 ini, dan bagaimana kesaksiannya juga melewati COVID-19 ini, penyakit ini, dan kesulitan apa saja yang dia alami sebagai tunanetra ketika dia diisolasi di rumah sakit. Nah, kita akan sama-sama mengikuti kesaksian ini. Shalom Pak Efraim. Shalom Pak Hani. Aduh, shalom. Luar biasa, berarti semangat ini ya, sudah fresh bener ini ya. Sudah fresh bener. Oke, puji Tuhan. Hari ini kita mau mendengarkan kesaksian dari hambanya ya, Bapak Pendeta Efraim yang sejak beberapa minggu lalu bergulat dengan COVID-19 ya. Teman-teman ingin tahu Pak Efraim tentang yang pertama tentunya gejala-gejalanya, rasanya apa sih ketika merasakan COVID-19 itu gitu kan, supaya teman-teman juga bisa tahu kalau sudah ada gejala-gejala seperti itu harus cepat-cepat. Oke, silakan Pak Efraim. Oke, jadi tanggal 8 Januari itu saya sudah merasa di leher itu gatal banget. Terus malam saya coba minum air garam, tapi kemudian perubahannya cuma sedikit. Lalu besoknya tambah gatal. Saya minum resep dari dokter, lalu hilang gatalnya. Tapi kemudian hari Minggu tanggal 10 tiba-tiba hilang penciuman. Penciuman. Jadi itu yang gejala yang paling menonjol di situ ya. Jadi penciuman. Walaupun memang tidak semua orang yang terpapar kehilangan penciuman, tapi rata-rata lah, artinya paling banyak yang kehilangan penciuman. Nah, terus setelah hilang penciuman itu baru kemudian terasa di belakang itu sakit, kayak pegel banget. Gitu. Di punggung. Iya, di punggung, di belakang itu sakit sekali. Jadi capek. Lalu kemudian ya baru muncul batuk, dan mulai disitulah saya nggak bisa tidur dengan baik, hingga makin menurun kesehatan saya. Begitu saya PCR, dan ternyata memang hasilnya positif. Tanggal 11 hari Senin itu. Selasa sudah semakin terasa. Jadi akhirnya saya isolasi. Setelah ketahuan positif PCR-nya, saya ambil inisiatif untuk isolasi mandiri, tapi di rumah. Di lantai 3. Jadi anak-anak, istri hanya bawa makanan di tangga, dan saya ambil. Lalu ya saya tinggal di atas. Tapi ternyata kemudian tetangga menyarankan saya harus ke rumah sakit. Dan saya akhirnya ya udah, saya daripada membuat tetangga gelisah, saya sewa ambulans. Saya disuruh ke rumah sakit Sitanala di Tangerang. Oke, itu tanggal berapa itu? Itu tanggal 14. Tanggal 14 ya, berarti 6 hari sesudah itu merasa gejala-gejala itu ya? Iya, saya sempat bertahan 2 hari di kamar. Tapi memang ya artinya saya betul-betul bergumul dan bergulat dengan ganasnya COVID itu di situ. Iya. Tapi akhirnya saya bilang ya udahlah, kalau memang
begitu saya ikuti saran tetangga, Tetangga. saya kasih tanah. Mm-mm. Sampai di sana memang saya langsung diimpus. Oke. Nah, Ya. sekarang teman-teman akan pingin tahu, karena kan Pak Efraim sebagai tunanetra itu, kalau biasanya kalau orang awas, istilah kita orang awas kan ndak ada masalah kalau di rumah sakit masih ambil makan apa semua. Nah, sekarang Pak Efraim sebagai tunanetra, bagaimana pengalaman waktu berada di rumah sakit, tentunya teman-teman ingin tahu Pak Efraim. Jadi ya memang itu kendala yang paling paling kompleks lah buat saya, karena waktu itu langsung diisolasi dan keluarga tidak boleh mengunjungi kecuali perawat dan para suster. Nah, kendalanya buat saya karena memang saya tidak bisa seperti orang lain untuk bagaimana ngambil ini, ngambil itu, makanan, obat dan sebagainya. Saya menggunakan infus dengan ventilator untuk oksigen. Jadi kadang satu pengalaman yang sangat buruk buat saya ketika saya sendirian di kamar, waktu belum ada teman yang dirawat, artinya teman yang dirawat yang lain. Sendiri berarti? Sendiri. Iya. Sendiri. Waktu itu tiba-tiba oksigennya habis. Saya benar-benar di situ mengalami suatu keadaan yang panik, dan disitulah benar-benar saya bilang, saya tahu rasanya bagaimana benar-benar bergantung sama Tuhan. Saya mau telepon suster, saya nggak tahu nomornya. Mau ke ruangan suster, nggak tahu di mana arahnya. Saya cuma pasrah dan saya hanya duduk dan saya berkata, Tuhan, kuatkan saya Tuhan untuk melewati, saya bilang, masa yang sulit ini, saya bilang. Karena memang saat itu saya dalam keadaan yang selain sudah drop, panik, juga akhirnya keadaan saya makin menurun. Gitu. Jadi saya bilang, Tuhan kuatkan saya untuk melewati malam ini sampai pagi dan saya bisa ketemu dengan perawat. Saya hanya berkata satu sama Tuhan, kuatkan saya, bangkitkan roh kekuatan dalam hati saya usir roh ketakutan dalam hati saya bilang, saya usir roh ketakutan dan saya hanya minta dibangkitkan roh kekuatan dalam diri saya. Akhirnya saya bilang, Tuhan terima kasih. Dari jam ke jam, kemudian sampai jam 5 saya sudah agak bertahan. Jadi saya bilang, ya udah, terima kasih Tuhan, sampai saya bisa ketemu suster 5:30 pagi dan mereka akhirnya kemudian ganti oksigen. mengatasi masalah itu ya. Jadi itu. Kemudian sempat mengalami kritis berarti ya? Kenapa? Sempat mengalami kritis ya, betul. Ya, jadi kritisnya itu karena ya itu nggak ada yang dimintai tolong. Tapi ketika sudah ada teman, nah di situ artinya begitu kesulitan, ada teman yang masih bantu, bisa agak kuat. Nah, disitulah saya minta tolong, ada yang bisa nelpon ke suster kalau sudah dalam keadaan seperti itu. Jadi sudah lumayan. Cuma memang kendala lain ya. Bagaimana tentang makan, Cak? Waktu kemarin Pak Efraim cerita waktu makan, kayaknya nggak tahu makanannya ini apa gitu. Iya. Jadi Ini yang harus tahu. Waktu makan memang
kadang-kadang suster juga tidak kasih tahu ya. tidak begitu peduli. Iya. Pokoknya asal dia taruh makanan, dia bilang, makan Pak, ini makanannya. Oh iya. Jadi dalam beberapa kali saya tidak tahu apa itu kue atau apa, ya saya campur nasi. Nah, satu kali memang ada sayur kuah, ada kemudian ada satu jenis makanan di kantong, saya campur semua, ternyata itu kolak kacang hijau. Jadi akhirnya makanannya ya bagaimana? Nah itulah harus dimakan. Hal yang saya alami dalam itu pergumulan itu. Ya itu kendalanya sebagai orang yang memang tidak bisa melihat, tunanetra, betul. Nah ini supaya pengalaman ini kan supaya juga para tenaga medis juga harus tahu bagaimana melayani tunanetra. Seharusnya dia harus kasih tahu ini ada apa, ada kolak atau ada apa di kantong. Nah ini betul, ini satu pembelajaran sebenarnya, pembelajaran bagi banyak orang supaya ketika melayani tunanetra itu dia harus kasih tahu di mangkok ini atau di plastik ini ada apa. Jadi itu ini luar biasa Pak Efram pengalamannya. Jadi sempat makan sudah dicampur semua, jadi tidak dikasih tahu, jadi segala sesuatu yang dimakan tuh dicampur saja begitu ya. Oke. Susternya juga mungkin takut terlalu lama mendekat atau bagaimana. Iya. Tapi ada juga sih yang bersimpati, jadi dia bukain. Tidak semua memang ada, tapi sebagian kecil yang artinya punya empati yang obat pun dikupasin, ya siapin. Ada yang memang asal ya udah pokoknya ditaruh di situ ya makan. Terserah mau makan apa enggak ya pokoknya makanan sudah ditaruh itu. Tapi ada yang peduli memang, cuma nggak semua. Jadi selama berapa hari ada di ventilator, dipasang ventilator itu? Lalu rasanya gimana? Ada di supaya juga banyak orang mesti tahu rasanya di dalam ventilator itu bagaimana itu? Ya, jadi ventilator itu kan selang untuk oksigen. Ya, oksigen, oke. Akhirnya memang saya harus pasang itu karena saya kesulitan untuk bernapas. Yang diserang sama COVID itu pertama memang paru-paru. Itu yang bikin sesak. Dan itulah yang coba dokter untuk mengatasi dengan antibiotik dosis tinggi, vitamin C yang dosisnya sangat tinggi sehingga agak mengurangi gitu. Dan itu saya mengalami 1, 2, 3, 4, 5 hari. Yang kritis, yang rasa memang yang benar-benar saya tidak bisa tidur, saya tidak bisa berbaring, dan saya hanya duduk. Ketika sudah malam mulai jam 9 sudah sepi, orang-orang semua sudah pada tidur, dan saya hanya mendengar bunyi aplikasi HP saya yang menunjukkan jam sekian. Ditaruh alarm. Ketika sampai 1 jam saya bilang, Tuhan kuatkan saya untuk melewati jam berikut ini Tuhan. Dan itu terus yang menjadi doa saya. Saya hanya berdoa, Tuhan kuatkan. Dan lain memang saya sesekali bernyanyi, menyembah dan memohon Tuhan, kekuatan Tuhan. Cuman itu saja. Betul. Nah, saya mengalami apa yang mungkin disebut orang ketika di lembah bayang-bayang maut ya. Disitulah saya baru tahu begini rasanya. Memang kita sudah tidak artinya butuh apa-apa, butuh yang lain, cuma satu yang kita perlu adalah Tuhan. Dan ternyata Tuhan hadir menguatkan itu. Saya tahu bahwa ada doa-doa teman-teman, sahabat, saudara yang ikut mendoakan sehingga saya bangkit kembali. Tapi ada saat-saat tertentu saya
diintimidasi sama setan dengan takutan, sehingga saya bisa akhirnya menangkis itu dengan meminta Tuhan bangkitkan roh kekuatan dalam diri saya. Oke, jadi dalam situasi seperti itu juga kan bisa drop juga karena kan mendengar istri juga kan masuk rumah sakit gitu. Jadi pikiran itu sangat mempengaruhi betul. tingkat daya tahan tubuh kita ketika mengalami ketegangan, agak stres. Nah, di situ saya merasa lemas gitu, kayak tidak ada kekuatan lagi. Sampai saya bilang, Tuhan tolong saya sampai sempat saya tawar-menawar sama Tuhan, kalau bisa jangan saya dipanggil dengan penyakit jenis ini. Saya bilang, Tuhan kuatkan saya tahu ada orang-orang yang berdoa di belakang saya. Amin. Saya kuat di situ, saya kuat kembali ketika saya mengingat bahwa ada sahabat-sahabat yang mensupport dalam doa. Saya, oh iya Tuhan, terima kasih. Wah, luar biasa. Kalau ada orang-orang yang berdoa buat saya. Amin. Jadi intinya penyakit ini intinya yang saya nangkap lagi poinnya ketika Pak Efraim tuh nggak mau sampai mau atau nggak mau supaya meninggal lewat penyakit ini, itu mulai datang semangatnya itu kan. Berarti ketika kita tidak mau terganggu dengan ini, ya semangat kita harus bangkit. Ketika semangat kita bangkit, maka imun kita tuh pasti naik. Iman kita juga pasti naik, Pak ya. Iya. Jadi ketika ketakutan itu mulai datang, saya coba menguatkan hati saya, Tuhan. Amin. Saya percaya ada teman-teman yang mendoakan. Iya. Jadi begitu saya bilang, Tuhan, jauhkan roh ketakutan dari dalam diri saya seperti ada energi kembali dan saya bisa bertahan dalam jam-jam itu. Yang paling saya ketika sudah jam 11 malam, jam 12, jam 1, jam 2, saat saya dimana tidak bisa tidur, di situ yang ketakutan itu yang datang lagi, intimidasi. Terus saya bilang, Tuhan, saya usir roh ketakutan ini. Amin. Roh kekuatan dalam hati saya. Nah, itu yang membuat semangat bangkit. Yang saya pernah dan akhirnya benar-benar disitulah Tuhan berkarya melalui semangat yang Tuhan taruh di hati saya. Amin. Tuhan bekerja dalam semangat yang bangkit. Iya, betul. Takut memang kayaknya hilang, betul. Jadi intinya bahwa teman-teman, bahwa ketika kita mengalami hal yang sulit, bahwa firman Tuhan itu sangat penting bagi kita untuk ingat mengatakan firman Tuhan, karena firman Tuhan itu berkuasa. Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa. Ketika kita takut, ketika kita ada rasa intimidasi, maka perkatakanlah firman Tuhan. Firman Tuhan udah cukup banyak yang kita dengar, yang kita bisa, walaupun kita nggak hafal, tapi karena firman Tuhan itu hidup ya berkuasa gitu. Ketika kita mengatakan, aku mau berani, aku segala ketakutan, roh ketakutan itu hilang, maka kita akan bangkit semangat kita. Dalam 2 Timotius 1 ayat 7 itu. Iya, betul. Dia memberikan roh keberanian. Kan di situ ada roh ketakutan dan ada roh kekuatan. Iya, amin. Roh ketakutan, bangkitkan roh kekuatan. Amin, keberanian. Firman itu hidup benar-benar. Amin, betul. Wah, luar biasa. Pak Efraim kesaksiannya sangat luar biasa. Dan hari ini kita boleh mendengar suara Pak Efraim dengan suara yang bahkan lebih bagus lagi dari dulu gitu. Ini semangat ya, berarti harus semangat, betul. Semangat itu membangkitkan kita untuk mengalahkan segala ketakutan, segala penyakit gitu. Oke. Itu Tuhan bekerja ketika semangat itu mulai tumbuh. Amin. Kemudian kakak, silakan Pak Efraim bisa sampaikan kepada semua teman-teman pendengar semua bagaimana
supaya kita tetap semangat, kita tetap kuat, kita tetap optimis gitu dalam hidup ini. Bolehlah saya katakan bahwa Tuhan memberikan kesempatan yang kedua kan, karena kepada Pak Efraim kan, ini kesempatan yang kedua gitu yang Tuhan kasih. Oke, silakan. Jadi teman-teman, ya bahkan sahabat-sahabat dimanapun berada, memang satu hal yang membuat saya jadi bangkit itu ketika saya pertama mengingat bahwa ada teman-teman yang mendoakan. Tadi saya tidak perlu takut dalam hal ini. Saya sangat optimis bahwa pasti Tuhan menolong saya dan memberi saya kesempatan kedua untuk hidup ini dalam melayani Tuhan. Kedua, ketika saya mengingat keluarga, dan saya bilang istri masih perlu saya, anak-anak dan cucu, saya kemudian merasa ada strong, ya, jadi ada kekuatan baru. Saya langsung, oh iya Tuhan, terima kasih. Saya punya keluarga, saya harus kuat. Sehingga makan pun yang memang ketika jam makan seperti ketakutan, gitu, trauma, nanti ada makanan lagi. Jadi kita kayak menolak benar-benar makanan itu rasanya kayak seperti musuh. Sampai segitu ya? Akhirnya, ya, makanan itu rasanya kayak musuh. Gitu. Akhirnya ketika sudah jam makan, saya coba bangkitkan hati saya. Saya harus makan. Iya. Meskipun dengan tenaga yang bersisa saya kerahkan untuk menelan makanan itu. Dan ternyata sangat bermanfaat di situ. Dan yang ketiga, ketika saya hanya berdoa, minta kekuatan Tuhan. Dan saya ingat firman yang saya sebutkan tadi, 2 Timotius pasal 1 ayat 7, bahwa ada roh ketakutan, ada roh kekuatan. Yang saya minta roh kekuatan, dan saya bilang, Tuhan, jauhkan roh ketakutan ini, karena ini intimidasi yang iblis sengaja menanam dalam pikiran saya. Dan iblis coba mengingatkan orang-orang yang telah jadi korban dan sebagainya. Tapi saya lawan dengan berkata bahwa ternyata masih ada orang-orang yang berhasil melewati. Masa saya kalah dengan situasi dalam hati saya bilang. Dan ternyata itu satu modal yang sangat efektif sekali untuk membangkitkan. Ya, oke, puji Tuhan ya. Tuhan berkati. Jadi intinya ketika Anda mengalami hal seperti Pak Efraim, ingat bahwa Anda tidak sendiri. Walaupun Anda mungkin di dalam kamar sendiri, tetapi ingat baik bahwa engkau tidak pernah sendiri. Ada banyak teman-teman, ada banyak rekan-rekan, keluarga yang sedang berdoa, dan pasti ada Tuhan yang selalu menolong kita. Katakan amin, puji Tuhan. Terima kasih Pak Efraim buat kesaksiannya, menjadi berkat, menjadi motivasi bagi semua pendengar yang ada. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih. Terima kasih.